Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudaraku yang terkasih, dari firman Tuhan yang baru saya bacakan, paling tidak ada 2 prinsip yang penting dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, orang menjadi bijak berawal dari kesediaannya untuk mempertajam pendengarannya untuk mendengar. Dan yang kedua, orang yang bijak adalah orang yang tidak pernah berhenti menambah pengetahuan atau menambah ilmunya. Ini berbicara tentang pengajaran. Sedangkan sumber pengetahuan itu sendiri didasari atas rasa takut akan Tuhan. Karena Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dapat kita simpulkan bahwa di dalam kehidupan rohani, hal pengajaran ini menjadi fokus perhatian Tuhan dalam pertumbuhan iman orang percaya. Saudaraku, karena itu Tuhan memberikan sebuah amanat yang sangat penting dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Pergilah, setelah itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata lah dalam bahasa Indonesia biasa memberi tanda bahwa itu sama dengan perintah. Adapun kata jadikanlah yang sebenarnya berbentuk imperatif atau perintah aktif yang harus dilakukan bukan sekali, tapi terus-menerus dan berulang-ulang. Jadi perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus merupakan kata kunci dan juga komitmen yang harus dikerjakan orang percaya. Amanat Tuhan ini adalah tanggung jawab orang percaya, dan kita harus menaati apa yang Tuhan perintahkan ini, sebab tugas pemberitaan Injil ini bukanlah pilihan, tapi ini suatu perintah yang tegas dari Tuhan kita. Saudaraku, Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya tugas pemberitaan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, orang percaya adalah duta-duta Kristus di dalam dunia ini. Amin. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita sedang melakukan sebuah tugas, yaitu memberitakan Injil. Tanggung jawab kita memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Memberitakan Injil tidak harus selalu pergi ke tempat yang jauh, tapi memberitakan Injil dapat dilakukan di lingkungan yang terdekat dengan kita, sahabat kita, keluarga kita, dan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal. Dan bentuk penginjilan pun tidak harus dengan verbal atau kata-kata. Sikap hidup kita pun itu akan membawa orang untuk melihat Kristus yang ada di dalam kita. Jangan sebaliknya, jangan sampai kita yang justru menjadi penghalang Injil sampai kepada orang-orang. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini? Ingat, suatu hari kelak, setiap kita, seluruh pendengar Bread of Life audio, dan semua orang dalam dunia ini harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan hal tentang seberapa serius kita mengerjakan amanat agung Tuhan ini. Karena itu, selagi ada kesempatan, layanilah Tuhan. Beritakan Injil. Itu panggilan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa kami perlu belajar. Pengajaran firman akan menolong kami untuk memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan panggil kami, Tuhan bentuk kami, Tuhan lengkapi kami, dan Tuhan memberi pelajaran-pelajaran penting. Dan biarlah Tuhan, kami selalu mengupgrade diri kami dengan pemahaman-pemahaman yang benar tentang firman, sehingga ketika kami harus melakukan amanat agung Tuhan memberitakan Injil, kami memberitakan Injil dengan pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami. Selagi ada kesempatan, kami perlu mengupgrade diri kami. Selagi ada kesempatan, kami perlu melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Tuhan Yesus, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap hidup kami. Bagaimana kami hidup, bagaimana kami berperilaku, bagaimana tindak tanduk kami. Dan kami mohon Tuhan, beri hikmat bagi kami, supaya kami hidup takut akan Tuhan, dan karena kami menyadari bahwa itu adalah permulaan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami, biar Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan firman ini bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.